Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Julia Nur Astrina, yang kedua Rahayu, dan yang ketiga saya sendiri, Resalini. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi yang berjudul riset akuntansi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Penelitian di bidang akuntansi. Akuntansi melakukan penelitiannya dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu sosial dan hakikat dari masyarakat. Sebuah pendekatan yang telah diterapkan oleh Burrell dan Morgan dalam analisis organisasional dapat digunakan untuk membedakan 4 pandangan penelitian dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada pandangan fungsional, yang kedua pandangan interpretatif, yang ketiga pandangan humanis radikal, dan yang keempat pandangan strukturalis radikal. Dalam bagian ini, keempat pandangan tersebut akan dibahas dan diterapkan pada penelitian akuntansi. Kerangka kerja Burrell dan Morgan. Yang pertama, hakikat dari ilmu sosial. Terdapat 4 asumsi yang dibahas dalam kaitannya dengan hakikat dari ilmu sosial, yaitu ontologi, epistemologi, sifat manusia, dan metodologi. Yang kedua, ada hakikat dari masyarakat. Telah dibuat satu asumsi mengenai hakikat masyarakat, yaitu perdebatan susunan konflik atau lebih tepat lagi perdebatan regulasi perubahan radikal. Dan yang ketiga, ada kerangka kerja untuk analisis penelitian. Setiap disiplin ilmu sosial, termasuk akuntansi, dapat dianalisis berdasarkan suatu asumsi metateoretis mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan, dimensi subjektif-objektif, dan dimensi regulasi perubahan radikal. Burrell dan Morgan membedakan 4 pandangan penelitian dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada pandangan fungsionalis dalam akuntansi. Pandangan fungsionalis sering juga disebut dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Pandangan ini merupakan pandangan yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan pandangan yang lain, sehingga sering juga disebut dengan pandangan utama. Yang kedua, ada pandangan interpretatif dalam akuntansi. Menurut Burrell dan Morgan, pandangan ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas, dan tidak ada sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penamaan atas sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada pandangan humanis radikal dalam akuntansi. Pandangan humanis radikal dalam akuntansi akan berfokus pada penjelasan tatanan sosial dari perspektif seorang nominalis, voluntaris, serta ideografis, dan memberikan penekanannya pada bentuk-bentuk dari perubahan radikal. Yang keempat, pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi. Pandangan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas, struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan yang terpisah dari manusia tersebut. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Julia Nur Astrina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup penelitian akuntansi. Pertama, ada akuntansi keuangan. Bidang ini membahas bagaimana laporan keuangan disusun untuk tujuan publik. Di sini bisa dibahas metode pencatatan,
prinsip dan standar akuntansi keuangan, penyajian laporan yang wajar, pemilihan teknik atau standar akuntansi, metode penyusutan, serta penyisihan. Salah satu ruang lingkup dari akuntansi keuangan itu dapat dikelompokkan lagi dalam bidang-bidang. Yang pertama teori akuntansi, lalu ada standar akuntansi, akuntansi sebagai pertanggungjawaban atau agensi teori, lalu yang terakhir ada perhitungan laba akuntansi. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Di sini dibahas bagaimana caranya akuntansi dapat dipergunakan untuk membuat informasi tentang model-model yang berguna dalam pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen. Salah satu ruang lingkup dari akuntansi manajemen dapat lagi dikelompokkan dalam bidang-bidang. Yang pertama pengambilan keputusan, lalu bidang manajemen pengawasan atau controlship atau budgeting. Selanjutnya ada akuntansi pasar modal. Dalam bidang ini yang dapat dibahas adalah bagaimana reaksi pasar terhadap keluarnya informasi akuntansi, laporan keuangan periodik, atau informasi lainnya. Contoh topik yang dibahas yaitu yang pertama ada pengaruh informasi laporan keuangan pada harga saham, lalu ada perbedaan kinerja perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau saham, lalu ada fluktuasi saham sebelum atau sesudah merger, lalu ada penerapan PSAK pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Lalu ada akuntansi perpajakan. Di sini dibahas bagaimana akuntansi mengakomodasi masalah peraturan perpajakan, perbedaan konsep antara akuntansi dan perpajakan, lalu ada konsep pengakuan biaya, pengakuan hasil, perbedaan metode penyusunan, lalu ada deferred tax, dan lainnya. Contohnya yang pertama ada dampak depresiasi dipercepat pada pajak penghasilan perusahaan, lalu ada pengaruh metode penilaian terhadap pajak penghasilan, lalu yang terakhir ada menyesuaikan accounting income dan tax income. Selanjutnya ada auditing. Di sini dapat dibahas hal-hal yang berkaitan dengan auditing, teori, proses, hasil perilaku, dan lainnya. Contohnya ada peranan operasional audit mengontrol kinerja perusahaan, lalu ada menilai resiko audit, hubungan antara internal control dengan sikap auditor, lalu ada efektivitas audit, dan yang terakhir ada perilaku auditi sewaktu ditemukan kesalahan akuntansi. Lalu ada sistem informasi akuntansi. Di sini dibahas bagaimana mendesain sistem informasi akuntansi dan menghasilkan informasi yang sudah menjadi komoditas. Dalam pertimbangannya tentu harus memerhatikan cost benefit ratio. Dalam bidang ini misalnya dibahas yang pertama pengaruh sistem akuntansi pada efisiensi biaya, lalu ada perbedaan tingkat efisiensi pada berbagai model sistem akuntansi, ada penyajian laporan keuangan pada perusahaan atau lembaga syariah, ada laporan keuangan lembaga nirlaba dan lain sebagainya, lalu ada bagaimana pengungkapan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir dampak penggunaan EDP system, IT, internet, dan lain sebagainya pada disclosure dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada tren akuntansi. Di sini dibahas berbagai hal yang sudah dibicarakan di dalam literatur, tapi masih dalam tahap proses, belum menjadi prinsip yang harus diberlakukan. Misalnya akuntansi sosial ekonomi, akuntansi lingkungan, akuntansi sosial, akuntansi Islam, lalu ada akuntansi sumber daya manusia, ada akuntansi nilai tambah, dan yang terakhir ada pelaporan pegawai. Lalu ada topik lain. Untuk topik lain ini dibagi lagi menjadi pertama ada bidang akuntansi nirlaba atau pemerintahan. Di sini dibahas kerangka tujuan laporan keuangan pemerintahan, non-profit organization atau nirlaba, jenis laporan, prinsip akuntansinya, aspek politik, sosial, pengaruh parlemen, praktik akuntansi di masjid, gereja, dan lain sebagainya. Lalu ada pendidikan dalam bidang akuntansi. Di sini diteliti berbagai aspek pendidikan akuntansi di tanah air atau perbandingannya dengan luar negeri. Pendekatan ini memang lebih sederhana dan mudah bagi mahasiswa, namun luas dan beraneka serta saling tumpang tindih. Apalagi yang dibahas lebih dalam. Lalu ada behavioral accounting, yaitu akuntansi dan perilaku individu. Behavioral accounting research diartikan sebagai studi perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan di mana mereka dipengaruhi oleh fungsi akuntan dan laporan. Penelitian di bidang behavioral accounting mencakup berbagai bidang kegiatan akuntansi. Beberapa penelitian BAR misalnya telah diterapkan di bidang audit untuk meningkatkan pengambilan keputusan auditor. Yang terakhir ada akuntansi koperasi. Di sini dibahas berbagai penerapan standar akuntansi untuk lembaga usaha koperasi. Kita masuk ke riset akuntansi multiparadigma. Perkembangan riset akuntansi multiparadigma itu pertama kali berasal dari kerangka filosofis yang dibangun oleh Barrell dan Morgan.
Mereka mengatakan bahwa suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Asumsi tersebut yaitu ada ontologi, epistemologi, hakikat manusia atau human nature, dan metodologi. Barrell dan Morgan mengelompokkan pengetahuan dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama ada fungsionalis, interpretatif, lalu ada radikal humanis, ada radikal strukturalis. Nah, akuntansi sebagai pengetahuan manusia dapat dipandang menurut paradigma-paradigma tersebut. Kita masuk ke tren riset akuntansi. Akuntansi sebagai ilmu terus beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi, di mana ia berada sehingga perkembangan sosial ekonomi juga mempengaruhi perkembangan ilmu ekonomi itu sendiri. Tren hanya menunjukkan kecenderungan yang dilihat saat ini. Kenyataannya akan terbukti di kemudian. Tugas akademisi dan profesional adalah untuk bermimpi, melihat, menganalisis, dan ikut mengembangkan tren itu sehingga menjadi konvensi dan menambah manfaat ilmu itu membantu masyarakat secara luas. Tren kecenderungan ke arah mana akuntansi menuju sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat adalah menuju suatu sifat yang lebih bernuansa sosial, etis, lebih relevan, dan bertanggung jawab. Nah, untuk tren yang pertama ada megatrend 2010. Baru-baru ini keluar buku Megatrend 2010 yang ditulis oleh Patrice Burden pada tahun 2005. Beliau mengemukakan paling tidak ada 7 kecenderungan bisnis yang tentu nantinya akan mempengaruhi profesi akuntansi dan teori akuntansi. Ketujuh megatrends tersebut yaitu yang pertama, kekuatan spiritualitas atau the power of spirituality. Lalu ada munculnya kapitalisme yang sadar atau the dawn of conscious capitalism. Lalu ada pemimpin lahir dari level tengah atau leading from the middle. Lalu ada bisnis spiritualisme atau spirituality in business. Lalu ada konsumen berbasis nilai atau the value driven consumer. Lalu ada gelombang solusi kesadaran atau the wave of conscious solution. Lalu yang terakhir ada boomnya investasi pada perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial atau the socially responsible investment boom. Yang kedua, beberapa topik baru dalam akuntansi. Perkembangan terakhir yang masih terus menjadi bahan riset dan pengembangan bidang akuntansi yang menjadi tren diantaranya adalah yang pertama, akuntansi internasional atau akuntansi global. Yang kedua, akuntansi Islam. Yang ketiga, akuntansi sumber daya manusia. Yang keempat, triple entry accounting system. Yang kelima, employee reporting. Yang keenam, value added reporting. Yang ketujuh, akuntansi perilaku. Yang kedelapan, multidisiplin paradigm. Yang kesembilan, akuntansi dan pembangunan berkelanjutan. 10, kegagalan efisien market hipotesis. Yang ke-11, krisis akuntansi. Triple entry system adalah di dalam sistem ini transaksi dicatat dalam 3 dimensi. Model ini adalah pengembangan dari double entry bookkeeping system. Dalam model ini bukan saja transaksi yang mempengaruhi pos-pos pada sisi aktiva dan pasiva yang dilaporkan, tetapi juga force atau power yang menyebabkan sehingga laporan neraca misalnya menyajikan capital, force. Triple entry memiliki force account yang mencatat beberapa faktor antara lain perubahan harga, perubahan jumlah, atau perubahan volume terhadap arus hasil dan biaya. Berikutnya, employee reporting. Employee reporting merupakan bentuk laporan keuangan yang memuat informasi yang relevan bagi karyawan atau serikat pekerja. Employee reporting sangat berkembang di Amerika Serikat dan Eropa pada Organization of Economic Cooperation and Development, seperti Amerika, Kanada, Jerman, Prancis, Denmark, Norwegia, Swedia, dan United Kingdom. Beberapa hal yang mendesak dan mendorong perlunya employee reporting ini adalah: yang pertama, tekanan semakin besar akan perlunya full disclosure. Yang kedua, praktek dan masalah yang berkaitan dengan hubungan perburuhan. Yang ketiga, munculnya perdebatan tentang demokratisasi perusahaan.
Yang keempat, perkembangan di negara lain akan perlunya informasi yang dimaksud. Di samping tentunya semakin kuatnya organisasi, keharusan perusahaan memasukkan informasi yang dibutuhkan karyawan. Serikat pekerja telah diatur oleh berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Swedia, Amerika Serikat, dan Kanada. Value added reporting. Value added adalah kenaikan nilai kekayaan yang digenerate atau dihasilkan dengan penggunaan aset produktif dari seluruh sumber-sumber kekayaan perusahaan oleh seluruh tim yang ada, termasuk pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah. Akuntansi perilaku. Dalam akuntansi perilaku, yang menjadi sorotan adalah dampak dari informasi akuntansi terhadap perilaku orang yang membaca atau menyiapkannya. Juga melihat bagaimana reaksi manusia terhadap informasi akuntansi yang diberikan. Berikutnya, multidisiplin paradigm. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin munculnya paradigma baru yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan dan keterkaitan yang semakin erat antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Fenomena ini juga melanda akuntansi. Akuntansi dan pembangunan berkelanjutan. Akuntansi dan pembangunan berkelanjutan ingin mencoba menjelaskan perlunya alat ukur untuk memudahkan para pengambil keputusan memanage masalah pembangunan, lingkungan, dan aspek sosial ekonominya. Berikutnya, akuntansi sebagai alat ukur. Sebenarnya, akuntansi diam-diam mempunyai perangkat penting dalam menggunakan pembangunan bumi yang aman. Namun, para teknokrat barangkali belum tahu dan mungkin tidak terpikir untuk memanfaatkannya. Bekas Presiden Bank Dunia, A.W. Clausen, pernah mengeluh bahwa karena ketiadaan alat yang dapat mencatat, mengukur, dan melaporkan posisi kejadian dampak industri atau pembangunan kepada masyarakat menimbulkan kesukaran kita mengawasi dampak itu. Perlunya akuntansi lingkungan. Keperluan akan akuntansi lingkungan ini sebenarnya sudah jelas. Konsep yang menganggap bahwa perusahaan sebagai wadah hukum yang melakukan eksploitasi dalam suatu wilayah dan negara mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam wilayah itu. Mestinya juga menjadi penduduk yang baik yang melindungi alamnya dan juga makhluk pengisinya. Kesulitan pengukuran. Kelemahan utama dari akuntansi bidang ini adalah ketidaksepakatan para ahli dalam menentukan kriteria pengukuran. Mengukur nilai kerusakan lingkungan, nilai sosial cost sosial maupun benefitnya tidak semudah yang dibayangkan. Contohnya, kasus Chernobyl, kasus Union Carbide, dan lain sebagainya, menunjukkan betapa sukarnya melakukan penetapan nilai kerusakan dan perbaikan lingkungan yang sama-sama diterima dan sesuai pula dengan prinsip akuntansi yang sudah baku. Berikutnya, penyajian. Dari berbagai konsep yang diajukan lembaga dan para ahli, ada yang menganjurkan metode penyajian, penjelasan dalam laporan keuangan, membuat pos tersendiri. Yang terakhir, kegagalan efisien market hipotesis. Sebenarnya topik ini bukan baru apalagi tren, karena isu ini sudah lama dikenal dalam akuntansi. Dalam akuntansi dikenal teori atau hipotesis efisien market hipotesis. Teori efisien market hipotesis menyatakan bahwa pasar akan menyesuaikan diri dengan setiap informasi baru yang dikeluarkan mengenai saham.